Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, masih diberikan kesehatan secara lahir dan batin, jasmani dan rohani, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin. Tak lupa juga marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita, khususnya umat Islam semuanya dimanapun sudah berada, telah keluar dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaat darinya dan mendapat keriduan dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini mungkin akan sangat berbeda daripada edisi yang lainnya, karena khusus untuk hari ini insya Allah saya akan mengijazahkan satu buah ilmu atau amalan, yaitu untuk kekebalan. Tapi perlu dicatat dan ada satu hal yang perlu diingat dalam pengijazahan ini. Satu pesan pribadi dari saya, tolong nantinya jangan gunakan ilmu ini untuk berbuat kejahatan, ya. Jadi artinya bagaimana, Gus? Ya artinya gunakanlah ilmu nanti pada masanya untuk membentengi diri kita sendiri, yang bisa menghindarkan kita dari niat kejahatan manusia atau musuh kita akan mencelakai kita, menyakiti kita, bahkan membunuh kita, yang akan menghancurkan keluarga kita, yang bisa untuk menjaga harta benda kita. Nah, insya Allah dengan amalan ilmu-ilmu ini, nantinya ilmu ini akan bisa membentengi atau memagari seluruh dalam keluarga besar kita. Maka kita akan terhindar dengan sendirinya. Toh kalaupun sampai terjadi, insya Allah setajam apapun pisau, pedang, samurai, ataupun setajam apapun senjata api tidak akan bisa menembus badan saudara-saudaraku semuanya atas izin dan kehendaknya dari Allah SWT. Dengan satu catatan, jika ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak untuk berbuat kejahatan, ya. Artinya memang ilmu ini saya ijazahkan untuk membentengi diri atau dalam hal kebaikan. Baiklah saudara-saudaraku, saya rasa langsung saja silahkan disimak baik-baik audionya supaya tidak gagal dalam memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Baiklah, bagi yang ingin menerima ijazah ini silahkan. Sudah saya nyatakan sah untuk menerimanya. Langkah pertama, saudara-saudaraku, yang perlu dilakukan adalah berwudu, ya. Berwudu terlebih dahulu sebelum mempraktekkan amalan atau ilmunya ini, agar segera bisa menyatu ke dalam jiwa dan raga kita, ya. Setelah berwudu, saudara-saudaraku, itu silakan menghadap ke arah timur dengan posisi berdiri, ya. Akan lebih bagus ini sebetulnya di luar ruangan, bisa dilakukan di pagi hari atau di malam hari. Kalau dalam ruangan bagaimana, Gus? Silahkan saja, cuman akan lebih bagus kalau dari versi saya melakukannya di tengah halaman, itu menunggu suasana sepi, boleh tengah malam atau tengah hari, dini hari atau kapanpun itu, yang penting tidak dilihat oleh orang lain yang kira-kira nanti malah menjadikan bahan fitnah, ya. Kita niatnya baik, nanti dikira apa-apa. Jadi kemudian setelah kita berdiri menghadap ke timur, baca ini, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu ak. Nah, ingat, di saat ak itu berhenti. Biasanya kalau kita membacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan begitu. Tapi untuk amalan yang ini, simak baik-baik dan jika perlu dicatat atau diulang-ulang kembali supaya tidak salah, ya. Setelah kita berdiri menghadap ke timur dengan membaca
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu ak. Nah, di ak ini berhenti, kemudian telan dulu atau teguk dulu air liur atau air lidah milik kita sendiri ini. Setelah diteguk atau ditelan, kemudian baru dilanjutkan dengan bar. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dilanjutkan dulu sebelum meneguk air liur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu ak. Telan air liurnya, kemudian dilanjutkan dengan bar. Ya. Setelah itu diubah arah berdirinya dengan posisi menghadap ke selatan. Apa yang dilakukan? Sama. Di saat kita menghadap ke selatan, kita juga membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu ak. Telan air liur, kemudian baru bar. Ucapkan bar terakhirnya. Jadi sambungannya Allahu Akbar tadi ya. Setelah itu, tadi kita ke timur sudah, kemudian ke selatan. Yang ketiga, ubah posisi lagi menghadap ke barat. Membacanya apa Gus? Sama, baca dengan yang nomor 1 dan 2. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu ak. Teguk air liur, kemudian bar. Kemudian yang terakhir menghadap ke utara. Baca apa? Sama. Bacanya sama dengan yang ke arah timur, ke arah selatan, dan ke arah barat. Yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu ak. Teguk air liurnya, kemudian baca bar. Gitu ya. Nah, setelah itu dirasa sudah selesai, silahkan saudara-saudaraku langsung mandi. Ya, mandi ini adalah mandi taubat. Nah, saya rasa saudara-saudaraku sudah tahu ya apa yang harus dibaca di saat kita melakukan mandi taubat. Setelah kita mandi, masih posisi belum pakai handuk atau dikeringkan badannya, langsung ambil air. Itu memakai gayung ya atau centong. Itu biasanya apa bahasanya, daerah kita berbeda-beda ya, sering disebutnya dengan gayung. Ambil air 3 gayung, itu disiramkan pada bagian kepala kita sendiri dengan membaca apa ya, siram kepala kita sendiri 3 gayung sambil membaca Subhanallah. Itu saja, sambil menyiram kepala 3 kali membaca Subhanallah. Lalu kemudian siram pada bahu bagian kanan itu 3 kali. Bahu kanan disiram 3 kali atau 3 gayung dengan membaca Alhamdulillah ya. Membaca Alhamdulillah. Kemudian berpindah ke bahu kiri juga disiram 3 kali atau 3 gayung dengan membaca Wala ilaha illallah. Nah, itu. Lalu yang terakhir, baca pada bagian kepala. Kepala lagi ya, ini yang terakhir, tapi yang terakhir ini cukup 1 kali saja atau 1 gayung. Di saat kita menyiramkan bagian kepala 1 kali ya, itu sambil membaca Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu yang terakhir ya. Setelah itu bagaimana? Sudah cukup. Ya, artinya prosesnya sudah cukup. Dan amalan itu tadi silahkan saudara-saudara amalkan setiap melaksanakan sholat fardu. Itu wajib hukumnya dibaca sebanyak 33 kali. Gunanya untuk apa Gus? Ibaratnya begini, seperti kita membeli pisau atau kita membeli katakanlah golok atau apapun itu di pasar. Memang sudah posisinya sudah tajam, tapi akan lebih bagus lagi setelah sampai rumah kita asah. Setiap hari kita asah, maka nanti lama-lama akan setajam silet, bahasanya seperti itu. Jadi dengan seringnya mewiridkan atau mengamalkan itu setelah sholat fardu sebanyak 33 kali, itu akan semakin memperkuat ya, memperkebal diri kita dari ilmu yang saat itu kita sudah miliki. Amalannya apa yang harus dibaca Gus? Cukup dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Itu dibaca 33 kali setiap selesai kalian menunaikan sholat fardu ya. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun, tidak ada ruginya membacakan hal seperti itu ya.
amal ibadah kita dapat, ilmu kita pun insya Allah akan semakin luar biasa. Pantangannya apa? Pesan dari saya pribadi, jangan gunakan untuk hal yang jelek, jangan untuk melakukan kejahatan, tapi ini lebih ke arah kebaikan. Insya Allah jika ini diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan niat hati yang tulus, semata-mata hanya mengharap ridhonya dari Allah SWT, maka pada masanya nanti kalian akan merasakan sendiri, tidak akan bisa ditembus badan kalian oleh setajam apapun itu senjata tajam, baik senjata api dari kekuatan musuh-musuh yang ingin menyakiti atau mencelakai saudaraku semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, saya rasa itu saja, silahkan segera diamalkan. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dari saya untuk yang sudah subscribe di channel saya Jalan Surga ini, yang sudah memberikan like dan sudah menge-share video ini kepada saudara atau temannya yang kira-kira dianggap video ini bermanfaat. Saya doakan ya, khusus untuk saudaraku yang sudah subscribe, like dan share di video ini. Saya doakan pada hari ini semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemurahan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, diperlancar segala bisnis atau usahanya, diampuni segala dosa-dosanya, dan apa yang akan diamalkannya ini bisa bermanfaat untuk dunia wal akhirat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak audio ini. Mohon dimaafkan jika ada salah tutur dalam kata, karena kebenaran itu hanya milik Allah semata. Saya rasa itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.